Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Amin. Seperti biasa, kita akan mempelajari materi IPS kelas 7 untuk semester 1. Mudah-mudahan kalian siap untuk mengikuti pelajaran dan semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk masa depan kalian. Materi kita kali ini adalah mengenai lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial sering disebut juga dengan pranata sosial. Pengertiannya adalah lembaga sosial merupakan prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung di dalam masyarakat. Nah, pengertian tadi mungkin akan lebih luas lagi jika kita ikuti. Kita lihat pengertian-pengertian menurut para sosiolog tentang lembaga sosial. Kalian perhatikan satu persatu pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian lembaga sosial, kita lanjutkan mengenai fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial secara umum memiliki fungsi antara lain fungsi manifest dan fungsi laten. Apa itu fungsi manifest? Fungsi yang nyata, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak terlihat. Nah, secara umum fungsi lembaga sosial terdiri dari 3. Yang pertama, menjaga keutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Lalu, fungsi manifest yaitu fungsi yang disadari atau menjadi harapan banyak orang. Contohnya, lembaga keluarga fungsinya adalah tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu harapannya. Sementara fungsi laten adalah fungsi yang menjadi akibat saja, yang tidak terlihat, seperti misalnya fungsi lembaga politik. Fungsi politik, banyak orang mengejar kekuasaan melalui pemilu misalnya, ya. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Lembaga sosial memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, merupakan organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku. Yang kedua, memiliki tingkat kekekalan. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, memiliki lambang-lambang atau simbol-simbol sebagai ciri khas. Yang keenam, mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketujuh, merupakan cara bertindak yang mengikat, artinya ada aturan. Demikian tentang ciri-ciri lembaga sosial. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk pada klasifikasi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial dilihat dari orientasi nilai, terdiri dari 2, yaitu lembaga sosial dasar dan lembaga sosial subsidiar atau pengganti.
Dilihat dari persebarannya, lembaga sosial terdiri dari lembaga sosial umum dan lembaga sosial khusus. Dilihat dari perkembangannya, lembaga sosial terdiri dari lembaga sosial tidak disengaja dan lembaga sosial yang disengaja. Dilihat dari penerimaan masyarakat, lembaga sosial terdiri dari lembaga sosial yang disahkan atau yang diterima oleh masyarakat. Ada juga yang kedua, lembaga sosial yang tidak diterima oleh masyarakat. Kita lanjut. Sekarang jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga sosial terdiri dari lembaga keluarga, yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, anak. Anak terdiri dari adik, kakak, dan sebagainya. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima, lembaga politik. Nah, anak sekalian, untuk materi kita kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan kita lanjutkan pembahasannya yang lebih mendalam tentang lembaga sosial. Antara lain, bentuk-bentuk lembaga sosial. Nah, terima kasih. Teruslah kalian belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.